nggak ada batas. Orang mau qiyamul lail 11 rakaat silahkan, 13 monggo, 17 boleh, 21 silahkan, 23 nggak masalah, 33 silahkan. Semakin banyak makin bagus. Yang penting berkualitas. Para jamaah yang ada di masjid untuk berkumpul kajian, beliau mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Mari duduk kumpul bareng kami, kita ngecas iman sesaat. Sehingga teman-teman yang berada di belakang, yang barangkali ingin ikut gabung, silahkan mendekat, gabung di depan. Insya Allah kajian kita membaca hadis, dan ini termasuk di antara bentuk ngecas iman. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukumus subha. Kalau kalian khawatir nabrak waktu subuh, shalla rak'atan wahidah, kerjakan salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir dari salat yang telah dia kerjakan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walil khamsah, dan diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 itu siapa saja? Imam yang 5, 4 ashabus sunan ditambah dengan Musnad Ahmad. Sehingga imam yang 5 dalam rumus yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Musnad Imam Ahmad. Walil khamsah, dan diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Di situ ada kalimat salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa qala An-Nasa'i, dan kata An-Nasa'i, hadza khata'un. Hadis ini dhaif. Hadza khata', ini adalah keliru, maksudnya adalah riwayatnya riwayat yang dhaif. Dan yang dimaksud hadza khata'un, ada kesalahan, kata Imam An-Nasa'i. Di situ maksudnya adalah kesalahan untuk tambahan an-nahar, siang hari. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim hanya menyebutkan waktu malam. Salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedangkan dalam tambahan yang tadi disebutkan ada kalimat wan nahar. Salat malam dan siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan para ulama mengatakan bahwa riwayat yang kedua ini adalah tambahan yang keliru, dan yang benar tidak ada tambahan seperti itu. Dan mereka menjelaskan bahwa kenapa tambahan ini termasuk di antara hadis dhaif. Kalimat salat sunnah siang dan malam itu 2-2 masuk dalam kategori hadis dhaif. Ada 2 alasan yang disampaikan. Yang pertama, bahwa muridnya Ibnu Umar itu belasan. Dan rata-rata muridnya Ibnu Umar jibalun fil hadis, gunung dalam masalah hadis, orang-orang hebat dalam masalah hadis. Seperti Nafi', Salim, Abdullah bin Dinar, dan yang lainnya. Namun tidak ada satupun di antara muridnya yang menyebutkan tambahan kata siang selain satu murid, yaitu Al-Bariqi Al-Azdi. Dan jika informasi dari satu orang yang kurang masyhur menyalahi informasi dari sekian banyak orang yang lebih masyhur dalam masalah hafalan, maka informasi tambahan di sini statusnya syadz. Berita yang hukumnya syadz, nyeleneh, aneh sendiri. Misalnya,
Di satu masjid ini anggaplah ada 50 orang. 49 mengatakan di Masjid Ulil ada kubah. Lalu satu orang mengatakan di Masjid Ulil Albab ada menara. Beda ya, kubah dengan menara beda. Sehingga satu orang ini membawakan informasi yang berbeda dengan 49 yang lainnya. Maka berita yang dibawakan oleh satu orang yang beda ini disebut berita syadz. Dan hadis syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Hadis syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Lawan dari syadz mahfuz. Hadis mahfuz itu hadis lawannya syadz. Yang dhaifnya syadz, yang sahihnya namanya mahfuz. Sehingga yang mahfuz, yang sahih, yang benar itu adalah salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedangkan riwayat yang menyebutkan salat malam dan siang dua-dua, tambahan siang di sini syadz, dhaif. Selanjutnya, alasan yang kedua, bahwa disebutkan dalam beberapa riwayat dari Ibnu Umar, beliau salat siang hari sunnah 4 rakaat. Beliau salat sunnah siang hari 4 rakaat. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Dawud dalam masail beliau dari Imam Ahmad. Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud, itu adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan beliau punya buku judulnya Masail Imam Ahmad. Masail Imam Ahmad itu adalah kumpulan fatwa yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Ahmad yang berisi tentang penjelasan dan fatwa Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad tidak punya buku fikih. Beliau hanya punya buku hadis dan buku akidah. Seperti Syarhus Sunnah itu buku akidah, Musnad Imam Ahmad itu buku hadis. Sedangkan buku fikih beliau nggak punya. Beda dengan Imam Syafi'i. Beliau punya buku fikih seperti itu adalah buku fikihnya Imam Syafi'i. Oleh karena itu, dari mana kesimpulan fikihnya Imam Ahmad? Kesimpulan fikihnya Imam Ahmad diambil dari fatwa beliau. Ketika muridnya bertanya, dijawab, lalu itu ditulis. Dikodifikasi, jadilah kitab yang berjudul Masail Imam Ahmad. Kumpulan tanya jawab bersama Imam Ahmad. Dalam Masail Imam Ahmad, Abu Dawud menyebutkan, dan Masail Imam Ahmad itu banyak, tergantung murid yang nulis. Ada Masail Abi Dawud, ada Masail Abdullah, ada Masail ulama-ulama yang lain yang mereka membukukan fatwa-fatwa Imam Ahmad. Dalam Masail Abu Dawud dari Imam Ahmad, wa warada an Ibni Umar annahu kana yusalli bin nahari arba'an. Dan terdapat riwayat bahwa Ibnu Umar pernah salat siang hari, salat duha atau salat sunnah siang hari 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ini menunjukkan bahwasanya salat siang hari 4 rakaat tidak dilarang. Sehingga tambahan tadi salat siang dan malam 2-2, tambahan kata siang di sini adalah tambahan yang dhaif. Terbukti bertentangan dengan praktek Ibnu Umar sendiri, di mana beliau pernah salat sunnah siang hari 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita fokus kepada masalah salat malam. Nabi SAW mengatakan, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selanjutnya muncul pertanyaan. Apa hukumnya salat malam 4-4-3? Sebagaimana yang ma'ruf, terkadang di sebagian masjid mereka taraweh 4-4-3. Pak, kayak gini kok dibahas toh, Pak? Nanti menimbulkan ketegangan di masyarakat. Gak usah dibahas. Baik, pilih mana? Ilmu itu dilupakan atau dibahas meskipun bisa jadi tegang. Yo jangan tegang. Membahas khilaf itu tidak sama dengan ngajak tegang. Dan buku-buku para ulama yang berisi fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab, itu bukan buku ngajak tegang, tapi justru mengajarkan kedewasaan. Agar kita tahu seperti ini ada perbedaan pendapat, di sini ada pendapat A, pendapat B, selanjutnya mari kita buka,
agar orang paham dan bisa mengedepankan prinsip toleransi jika perbedaan itu masih perbedaan yang bisa ditoleransi. Ada banyak sekali, dalam semua madhab selalu akan ada buku perbandingan madhab. Dalam madhab Hanafiyah ada Bada'i'us Shana'i karya Al-Kasani. Dalam madhab Malikiyah ada banyak, misalnya Syarhul Kabir. Dalam madhab Syafi'iyah ada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalam Hambali ada Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Sehingga dalam semua madhab di situ ada buku perbandingan pendapat, perbandingan madhab, fikih muqaranah. Baik, maka saya mohon izin untuk mengangkat ini meskipun barangkali sedikit sensitif bagi mereka yang menganggap ini masalah sensitif. Tentang hukum salat taraweh 4-4-3. Apakah ini diperbolehkan? Pertama, para ulama menegaskan bahwa salat malam yang lebih sesuai sunnah adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bahkan jumhur ulama sepakat 2 rakaat salam ini yang paling afdal. Selanjutnya berkaitan dengan 4 rakaat salam. Di sana ada 3 hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah hadis Ibnu Umar yang tadi kita baca, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di nomor 366 dari kitab Bulughul Maram. Ceritanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Lalu beliau memberikan jawaban dengan kaidah salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menceritakan Nabi SAW melakukan salat 11 rakaat ketika di malam hari. Yusallimu baina kulli rak'ataini, dan beliau salam setiap kali dapat 2 rakaat. Wa yutiru biwahidatin, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga Aisyah menceritakan praktek Nabi SAW, beliau salat 11 rakaat dan salam setiap dapat 2 rakaat. Dan witir 1 rakaat. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau bercerita, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan baik Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lalu kata Aisyah, yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihin. Jangan kau tanya khusyuknya dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya khusyuknya dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim. Baik, bermodal dari 3 hadis inilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadis 1 dan 2 Ibnu Umar dan hadis Aisyah yang pertama di situ menegaskan bahwa salat malam berapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedangkan hadis Aisyah pada riwayat yang berikutnya, di riwayat yang ketiga, beliau menyebutkan Nabi SAW salat 4, jangan kau tanya khusyuk dan panjangnya. Kemudian 4 lagi, jangan kau tanya khusyuk dan panjangnya. Lalu beliau salat 3 rakaat. Nah selanjutnya, kita akan menjelaskan keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istidhkar, beliau menjelaskan
Ibnu Abdul Bar, ulama mazhab Malikiyah. Tapi al-istidkar di sini fikih perbandingan mazhab. Kata Ibnu Abdul Bar, waqtisaru ikhtilafihim fi salati tatawwu'i bil lail. Kesimpulan perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan salat malam. Kata beliau, anna Malikan wasy-Syafi'i wa ibnu Abi Layla wa Aba Yusuf wa Muhammadan, bahwa Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Abi Layla, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mereka semua mengatakan tentang salat malam mathna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wal hujjatu lahum ma qaddamna min taslimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi bil lail min kulli rak'atain. Dan dalil mereka adalah hadis Aisyah tadi, di mana praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setiap dapat 2 rakaat salam. Selanjutnya, wa qala Abu Hanifah, dan menurut Abu Hanifah tentang salat malam, kata beliau, in syi'ta rak'atain wa in syi'ta arba'an. Kalau mau kerjakan 2 rakaat, kalau mau silahkan 4 rakaat, wa in syi'ta sittan, dan kalau mau silahkan 6 rakaat, wa thamaniyan atau 8 rakaat, la taslima illa fi akhirihin, dan salamnya cuma sekali di ujungnya saja. Jadi 6 rakaat cuma punya 1 tasyahud. 8 rakaat cuma punya 1 tasyahud. Ini keterangan Abu Hanifah. Wa qala Tsawri wal Hasan bin Hayy, salli bil laili ma syi'ta ba'da an taquda fi kulli rak'ataini. Kamu boleh salat malam dengan formasi bebas. Yang penting setiap dapat 2 rakaat duduk. Setiap dapat 2 rakaat harus duduk. Sehingga di sini beliau menyampaikan boleh 4 sekaligus, boleh 6, tapi setiap dapat 2 rakaat duduk. Kemudian nanti witirnya 1 rakaat. Baik. Dari sini kita bisa melihat bahwa jumhur ulama menegaskan yang benar salat tarawih maupun qiyamul lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka tidak menganjurkan 4 rakaat salam. Sementara Hanafiyah membolehkan 4 rakaat salam. Ini pendapat siapa tadi? Hanafiyah, Abu Hanifah. Dan sebagian ulama mengatakan kalau mau 4 rakaat salam atau 6 rakaat salam atau 8 boleh. Yang penting setiap dapat 2 rakaat tasyahud awal. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dan Hasan bin Huyai. Selanjutnya, dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling afdal adalah meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan praktek beliau. Setiap dapat 2 rakaat kita salam. Tapi kalaupun kita mengambil pendapat Ats-Tsauri atau pendapat Abu Hanifah 4 rakaat sekaligus, maka dianjurkan duduk tasyahud awal. Bukan 4 tanpa tasyahud awal. Sehingga dapat 2 rakaat duduk, kemudian bangkit lagi 2 rakaat lagi. Lalu salam setelah dapat 4 rakaat. Wallahu alam. Dan kesimpulannya wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat dari 2 perbedaan ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa qiyamul lail, salat malam itu seharusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan bukan 4, 4, 3. Tapi 2, 2, 2, kemudian nanti 3 boleh, atau 2, 2, 2, 2, 2, 1. Atau lebih dari itu juga silahkan. Wallahu alam. Tayyib. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ulama beda pendapat. Apakah ada batas maksimal untuk qiyamul lail? Jumlah rakaat maksimal untuk qiyamul lail? Jumhur mengatakan enggak ada batas. Orang mau qiyamul lail 11 rakaat silahkan. 13 monggo. 17 boleh. 21 silahkan. 23 enggak masalah.
33 silahkan. Semakin banyak makin bagus. Yang penting berkualitas. Sehingga jangan sampai 21 lebih cepat bubarnya daripada 11. Ya ini bisa diduga sholatnya tidak berkualitas. Apalagi lomba cepet-cepetan sholat. Nggak boleh kayak gini, bahaya. Karena kita diperintahkan untuk tidak boleh lalai dari sholat, sehingga laksanakan rukun dan wajibnya dengan benar, jangan terlalu cepat. Karena lomba kecepatan sholat ini tidak disyariatkan. Yang benar lomba apa? Lomba kualitas sholat. Kalau lomba kualitas sholat itu yang dibenarkan. Nah, sehingga dari sini Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang seperti apa sholat malam, beliau hanya ngasih panduan, pokoknya 2 salam, 2 salam, 2 salam, nanti witir. Berarti tidak ada batas, boleh? Boleh. Maka orang qiyamul lail sampai 30 rakaat silahkan. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka qiyamul lailnya 33 rakaat. Atau 31 ya, 31 rakaat. Setelah Isya, salat tarawih 21 rakaat. Witirnya di depan. Terus nanti jam 1 malam ada salatul qiyam. Nah, salatul qiyam itu 10 rakaat. Dan sama-sama 1 juz. Depan 1 juz, belakang juga 1 juz. Jadinya 2 juz dalam waktu semalam. Baik. Nah, dalam posisi ini untuk yang 20 rakaat di awal itu lebih ringan. Gerakannya lebih cepat. Tapi yang 10 rakaat di akhir panjangnya Masya Allah. Karena 1 juz dibagi 10. Padahal yang awal tadi 1 juz dibagi 20. Tapi Masya Allah, antusias jamaah yang ada di sana luar biasa. Meskipun sangat capek, lelah, mereka tetap sholat. Kadang ngantuk-ngantuk. Karena jet lag baru datang dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah witir minimal. Nabi SAW mengatakan, fa idza khasyiya ahadukumus subh. Kalau kalian khawatir ketabrak subuh, salli salatan wahidah tutirlahu ma qad shalla. Kerjakan salat 1 rakaat sebagai witir untuk semua salat yang sudah dikerjakan. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa boleh untuk salat witir dengan 1 rakaat. Wa hadza qaulul a'immati tsalatsah, dan ini merupakan pendapat imam yang 3, mulai dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah mengatakan la yasihul itar bi rakaatin wahidah. Tidak sah salat witir hanya 1 rakaat. Wala takunu rakaatul wahidatu salatan. Dan 1 rakaat itu tidak disebut salat. Li'annaha ghairu ma'hudah, karena ini enggak normal. Tapi yang benar bahwa terdapat hadis yang sahih untuk jumlah minimal witir adalah 1 rakaat. Dan insyaallah tidak masalah kalau kita witir 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa witir itu sebelum subuh. Maka Nabi SAW mengatakan fa idza khasyiya ahadukumus subh. Kalau kalian takut masuk subuh, kerjakan witir. Sehingga witir dilakukan apa? Sebelum subuh. Kalaupun baru dipelajari setelah subuh, ya dikerjakan setelah subuh, ya ini kalau pengecualian bagi mereka yang rutin, insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya satu ketika telat bangun, sudah adzan, keluar toilet, terus witir, insya Allah tidak masalah. Karena witir pas adzan subuh, bagi mereka yang punya kebiasaan witir, hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar.
Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, silakan. Apakah boleh witir setelah Isya? Di antara pesan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, beliau mengatakan, Ausani khalili bithalath. Kekasihku, yaitu Nabi SAW, mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal. Salah satunya adalah an anama ala witrin, agar aku tidur dalam posisi sudah memiliki witir. Sehingga ini kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sebelum tidur itu sholat witir terlebih dahulu. Sehingga ini dalil boleh witir setelah Isya, sebelum tidur. Maka orang boleh melaksanakan witir 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat ketika sudah selesai sholat Isya dan belum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Kunut witir ada atau tidak? Kunut witir ulama khilaf misalnya. Hanafiyah mengingkari dan menyebut hadis kunut witir semuanya dhaif. Dan sebagian ulama menilai hadisnya hasan. Sehingga kunut witir boleh diamalkan. Oleh karena itu kalau kita meyakini bahasanya kunut witir hukumnya absah riwayatnya, maka silahkan gunakan kunut ketika sholat witir. Wallahu a'lam. Hadis Aisyah 443. Penjelasannya bagaimana? Karena tadi kita hanya menyebutkan khilaf tanpa memberikan syarah hadis. Hadis Aisyah 443. Di sini hadis yang muhtamal. Muhtamal itu punya beberapa kemungkinan makna. Para ulama memberikan beberapa pendekatan untuk menjawab hadis Aisyah 443. Yang hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Pendekatan yang pertama, bahwa yang disampaikan oleh Aisyah di sini, beliau tidak menceritakan detail berapa rakaat Nabi SAW mengerjakan sholat. Apakah 2-2 sehingga tergabung jadi 4 atau bagaimana? Tapi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sebelumnya, Nabi SAW menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW sholat 11 rakaat, beliau kerjakan 2 salam sampai witir 1 rakaat salam. Sehingga ada yang nggak sinkron di sini. Dan kesimpulannya adalah bahwa berkaitan dengan hadis Aisyah 443, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud 443 itu karena jeda antara 4 pertama dengan 4 yang kedua jauh. Sehingga seolah-olah beliau itu kerjakan 4-4-3. Meskipun aslinya beliau mengerjakannya 2-2-4, istirahat dulu, kemudian 2-2 lagi 4, istirahat dulu. Sehingga kelihatan seperti 4-4-3. Dan sebagian menyebutkan Nabi SAW setelah dapat 4 rakaat beliau tiduran. Lalu beliau bangkit lagi untuk 4 rakaat lagi. Sehingga di situ tidaklah menunjukkan bahwa salat malam itu 4-4, tapi yang lebih tepat adalah 2-2. Wallahu a'lam. Nah, kalau ada witir 2-3 rakaat tapi diputus 2:1, bagaimana? Boleh, bahkan insya Allah ini yang lebih sesuai sunnah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, jangan kau jadikan sholat witirmu seperti sholat maghrib. Sehingga agar witir itu tidak sama dengan sholat maghrib, pilihannya 3 sekaligus atau 2 salam, kemudian tambah 1 lagi. Wallahu a'lam. Sehingga 2 rakaat salam hukumnya diperbolehkan. Nah, apanya? Yang salat lail.
Salat lail sendiri ataukah berjamaah? Bebas, mau sendiri boleh, jamaah boleh. Mana yang lebih afdal, sendiri ataukah berjamaah? Tergantung orangnya. Kalau dia sendiri merem ngantuk, maka lebih baik jamaah. Tapi kalau dia bisa khusyuk, bisa bermunajat kepada Allah dalam posisi sendiri, bahkan bisa nangis dosa-dosanya, insya Allah sendiri lebih baik. Karena dalam hal ini dia lebih banyak bermunajat dengan Allah dan menghindari potensi ngobrol dengan temannya. Nah, nah, kalau hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar itu dipahami sebagai sunnah tanawu, apakah bisa? Wallahu alam, saya tidak menjumpai itu. Yang ada bahkan Imam Ahmad menilainya salatnya batal. Sehingga orang yang melakukan taraweh 4 rakaat, 4 rakaat, 4 4 3 itu bagi beliau ya ini batal, eh, tidak sesuai dengan panduan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apakah itu sunnah tanawu? Dohirnya kok tidak. Tapi sahabat mendapatkan itu di posisi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mempraktekkan. Sedangkan hadis Aisyah itu tidak begitu jelas. Kalau di situ fungsinya adalah apa? Kalau hadis Aisyah tidak berikut jelas berkaitan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Maka dibawa kepada hadis yang lain yang beliau menegaskan 2 salam, 2 salam. Wallahu a'lam. Untuk bacaan qiyamul lail jahar lebih bagus, tapi jangan terlalu keras. Ya, Abu Bakar ketika qiyamul lail itu terlalu pelan. Sedangkan Umar kalau qiyamul lail kenceng-kenceng. Alasan Umar biar yang tidur bangun. Tapi kemudian Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin irfa' min sautika syai'an. Angkat kepalamu. Angkat suara kamu. Irfa' min sautika syai'an. Abu Bakar, angkat suaramu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ikhfat min sautika syai'an. Tundukkan sedikit suaramu. Jangan terlalu kencang. Sehingga qiyamul lail boleh dikeraskan tapi tidak terlalu keras. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.